Pasukan elit Israel, mereka adalah kebanggaan negeri itu. Unit-unit khusus seperti Sayeret Matkal, Shayete 13 atau Dufdevan. Tentara pilihan yang diseleksi dengan sangat ketat, dilatih dalam operasi paling berbahaya dan dipersenjatai teknologi paling canggih. Mereka bukan pasukan biasa, mereka adalah ujung tombak. Malam itu, mereka dilepas untuk sebuah misi rahasia. Misi yang dirancang diam-diam, dipetakan dengan detail, dan diselimuti keyakinan penuh bahwa keberhasilan tinggal menunggu waktu. Tapi sejarah berkata lain. Ratusan pasukan elit Israel itu justru terjebak. Intelijen yang salah, medan yang tidak ramah, dan musuh yang ternyata jauh lebih siap dari perkiraan. Serangan balasan datang dari berbagai arah, jebakan sudah dipasang, jalur keluar ditutup rapat. Misi yang seharusnya cepat dan bersih berubah jadi pertumpahan darah. Ledakan demi ledakan menghantam pasukan elit. Kontak senjata jarak dekat tak terhindarkan. Dalam hitungan jam, pasukan yang seharusnya paling ditakuti di Timur Tengah tumbang satu persatu. Darah mengalir, komunikasi putus, dan tubuh mereka berserakan. Akhirnya, misi itu tidak lagi bisa disebut operasi. Itu sudah berubah menjadi kuburan massal. Mari kita lihat dampaknya. Bagi Israel, kehilangan pasukan elit berarti kehilangan otak militer. Mereka bukan sekedar prajurit, mereka adalah komandan, instruktur, pengendali strategi. Saat mereka jatuh, bukan hanya jumlah yang berkurang, tapi juga kualitas. Keluarga di Israel menangis, rumah-rumah duka dipenuhi tangisan. Pemerintah mencoba menutup informasi, tapi media internasional sudah lebih dulu menyebarkan kabar. Rakyat mulai bertanya, jika pasukan elit saja bisa dikalahkan, apalagi pasukan reguler? Moral pasukan jatuh, rasa percaya publik runtuh. Militer yang selama ini dianggap tak terkalahkan, tiba-tiba terlihat rapuh. Lalu, bagaimana dengan politik? Pemerintah Israel dihantam gelombang kritik. Oposisi menuding intelijen gagal. Keluarga korban menuntut jawaban. Sekutu Barat mulai ragu. Apakah Israel masih bisa diandalkan? Di sisi lain, dunia Arab dan kelompok perlawanan bersorak. Mereka menjadikan peristiwa ini sebagai propaganda kemenangan besar. Foto-foto pasukan elit yang tumbang dipajang sebagai bukti bahwa Israel bisa dilawan. Dan jangan lupa dampak globalnya. Investor mulai menarik modal. Ekonomi Israel terguncang, pasar saham goyah. Negara-negara sekutu terpaksa menggelar rapat darurat. Amerika pusing, Eropa cemas, karena mereka tahu jika pasukan elit Israel bisa dilenyapkan, maka stabilitas kawasan berada di ujung tanduk. Inilah esensi perang modern. Tidak ada pasukan yang kebal, tidak ada operasi yang sempurna. Setiap kesombongan bisa runtuh dalam sekejap. Israel yang selama ini menjual citra kekuatan militer kini dipaksa menelan pil pahit. Pasukan elit mereka pun bisa jadi korban. Dan dunia akan mengingat tragedi ini bukan sekedar angka kematian, tapi sebagai bukti bahwa dalam perang, kesombongan dan keyakinan berlebihan adalah awal dari kehancuran. Misi rahasia itu berakhir bukan dengan kemenangan, bukan dengan kejayaan, tapi dengan kuburan massal. Dan sejarah menulis, malam ketika pasukan elit Israel tumbang adalah malam ketika dunia tahu bahwa bahkan yang paling ditakuti pun bisa dikalahkan.